Halo Pak Dance, Dance Sensei. Apa kabar Papua? Halo juga Rizka Sensei. Kabar kami di Papua baik-baik saja. Terima kasih. Kami di Jabodetabek juga baik-baik saja. Hari ini senang sekali kita bisa berpartner nih jadi pemandu acara seri studi Jepang yang ke-7 yang dilaksanakan oleh tim Maru-Maru Nihong. Iya, Rizka Sensei, saya juga senang sekali mendapat kesempatan ini. Kalau begitu kita mulai saja acaranya ya, Dance Sensei. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, konnichiwa. Senang dapat berjumpa lagi dengan sahabat Maru-Maru Nihong. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Hari ini dengan saya Rizka Aini dari Bekasi dan berikut partner saya Dan Cenawipa dari MGMP Bahasa Jepang Provinsi Papua, Ujung Timur. Kami senang sekali berjumpa dengan sahabat Maru-Maru Nihong pada kesempatan acara hari ini, yaitu seri studi Jepang seminar daring masyarakat Jepang kontemporer yang menarik sekali dengan tema Seikatsu Gakko, belajar hidup sehat, praktis, dan keren. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 4 MGMP, yaitu MGMP Bahasa Jepang Bali, MGMP Bahasa Jepang Jambi, MGMP Bahasa Jepang Sulawesi Utara, dan MGMP Bahasa Jepang Papua, serta didukung oleh MGMP Bahasa Jepang Nusa Tenggara Barat, Yayasan Pendidikan Mutiara Baru Bekasi, Jibos Online Store, Gakusudo, dan PT Primatek Komputama Informatindo. Sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan saya untuk membacakan rundown acara. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua pembacaan rundown acara, yang ketiga adalah sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang akan diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib peserta dan pemutaran video tim kerja Maru-Maru Nihong. Lalu memasuki sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan pengenalan moderator acara, lalu acara inti yaitu presentasi dari Susikong Sensei. Dilanjutkan dengan acara kuis, closing statement, dan penutup. Sahabat Maru-Maru Nihong, acara berikutnya adalah sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang akan diwakili oleh MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi. Kepada Christoph Sensei dipersilakan. Terima kasih kepada Rizka Sensei. Perkenalkan saya Christoph dari MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman pada siang hari ini dalam kegiatan kita yaitu seri studi Jepang. Pada kegiatan siang hari ini, saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik, tanpa satu kekurangan apapun, dan saya berharap kita bisa sama-sama saling belajar, saling menopang, saling menambah ilmu dan menambah wawasan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Ai yang sebagai moderator nanti, dan juga kepada teman-teman MGMP dari Bahasa Jepang Provinsi Jambi, MGMP Bahasa Jepang Provinsi Papua, MGMP Bahasa Jepang Provinsi Bali, dan MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara. Semoga kegiatan kita ke depannya tetap terus semangat, semakin lebih sering lagi kita belajar, sharing, dan saya berharap teman-teman dan tim dari Maru-Maru Nihong semakin lebih kompak lagi. Demikianlah mungkin sambutan dari saya mewakili dari 4 MGMP pada kegiatan kita pada siang hari ini. Demikian, dan saya akhiri dengan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Christoph Sensei atas sambutannya yang mewakili 4 MGMP, yaitu MGMP Provinsi Jambi, MGMP Provinsi Bali, MGMP Provinsi Sulawesi Utara, dan MGMP Provinsi
Papua. Sahabat Maru-Maru Nihong, selanjutnya yaitu acara pemutaran video tim kerja Maru-Maru Nihong. Kepada Yuni Sensei, dipersilahkan. Akan saya putarkan video tim kerja tim Maru-Maru Nihong pada kegiatan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Yuni Sensei selaku host. Dan Jo Sensei, selanjutnya acara kita apa ya? Selanjutnya adalah foto bersama kepada para peserta untuk membuka kameranya. Senyum ya. Kepada Yuni Sensei dipersilakan. Terima kasih. Mohon dibuka kameranya. Oke, gambar yang pertama saya ambil. 1, 2, 3. Oke, berikutnya gambar yang kedua. Dan oke. Ya, terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih Yuni Sensei selaku host yang sudah mendokumentasikan sesi foto bersama ini. Dan Jo Sensei, kita akan memasuki acara inti nih. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu ya moderator kali ini. Silakan Dan Jo Sensei. Terima kasih. Saya akan membacakan kurikulum kita dari moderator kami. Nama lengkap adalah Ai Sumira Setiawati SPD MPD dengan riwayat pekerjaan September tahun 2022 sampai sekarang sebagai dosen bahasa Jepang di program studi pendidikan bahasa Jepang, jurusan bahasa dan sastra asing, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Dan beliau pernah pendidikan pada tahun 2001 di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2001, dan tahun 1999 sampai dengan 2000, beliau pernah mengikuti Japanese Language Program, beasiswa dari Mombuka Gakusho di Universitas Hiroshima, Jepang. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, program Magister Pendidikan Bahasa Jepang, lulus tahun 2009. Kemudian beliau juga Doktor Candidate Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang pada ilmu pendidikan bahasa. Riwayat untuk pelatihan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 telah mengikuti pelatihan pengajar bahasa Jepang di Jepang sebanyak 5 kali. Wow. Antara lain di Japan Foundation Saitama
kemudian di Japan Foundation Kansai, JICA, dan Seifu Institute of Technology. Rinciannya silakan dilihat di lembaran screen yang ada di layar kami. Terima kasih. Dance Sensei, kita sudah memperkenalkan moderator nih. Supaya tidak berlama-lama, mari kita serahkan acara ini kepada moderator. Silakan Ai Sumira Sensei. Baik, terima kasih Ibu Rizka dan Pak Dance. Ibu Rizka selaku pewara dan Pak Dance yang telah memperkenalkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konnichiwa, selamat siang dan selamat sore ya bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Ini hebat sekali nih acaranya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Selamat siang, selamat sore, kemudian salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Ai. Hari ini mendapat kehormatan untuk mendampingi Ibu Susi Ong ya, sebagai moderator. Suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih. Ibu Susi nanti akan menyampaikan paparan mengenai Seikatsu Gakko atau Life School ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia sekolah kehidupan. Ya, yang menurut saya ini suatu tema yang sangat menarik. Ternyata di Jepang itu ada sekolah untuk kehidupan ya. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Susi. Beliau adalah Ibu Susi Ong, PhD, merupakan pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau adalah pengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat Jepang kontemporer. Sarjana Bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies, kemudian magister dan doktor ilmu sosial dari Hitotsubashi University, ada di Tokyo, Jepang. Itu pendidikan yang telah beliau lalui. Kemudian ada juga research assistant pada Faculty of Social Science Hitotsubashi, ya masih sama seperti magister dan doktornya Hitotsubashi University. Kemudian publikasinya mungkin Bapak Ibu atau saudara sudah ada yang membaca ya, ini Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup di Jepang yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2017. Kemudian ada juga Shakai Kaizo, 100 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi, diterbitkan oleh penerbit yang sama pada tahun 2019. Dan saat ini Ibu Susi Ong terlibat dalam proyek penelitian Nihon University di Tokyo, aktivitas bisnis dan komunitas orang Jepang di Hindia Belanda di awal 2000. Tema yang sangat sulit sekali ya Ibu, hebat. Baik, demikian CV dari Ibu Susi Ong PhD. Kemudian mari kita simak paparan Ibu Susi mengenai Seikatsu Gakko. Waktu untuk paparan nanti ada 20 menit, setelah itu akan ada sesi membahas pertanyaan ya, karena pertanyaan akan ditulis di kolom chat selama 40 menit. Jadi sesi ini kurang lebih 1 jam. Kepada Ibu Susi Ong, yoroshiku onegai shimasu. Baik, terima kasih Bu Ai. Dan selamat siang dan selamat sore ya kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian di seluruh Nusantara ya, dari Indonesia Barat ke Timur. Terima kasih telah hadir kembali ya pada acara kami kali ini. Hari ini saya akan mengangkat suatu tema yang judulnya Seikatsu Gakko ya. Mungkin banyak teman-temannya penasaran ya. Kayaknya nggak pernah dengar, misalnya ya teman-teman yang juga dari prodi studi Jepang itu sekolah Seikatsu Gakko kayaknya nggak pernah dengarnya. Iya, karena memang tidak signifikan. Jadi Jepang itu saya kira juga jarang sekali orang yang tahu ya, kecuali para akademisi ya. Ini sangat-sangat tidak signifikan, tapi dampaknya, pengaruhnya itu saya kira sangat-sangat signifikan bagi Jepang. Dulu saya tidak tahu ya. Jadi yang mengatakan demikian itu sebetulnya para akademisi Jepang ya. Mereka melihat bahwa sebetulnya ini aktivitas ya dari Seikatsu Gakko ini sebetulnya sangat signifikan ya bagi terbentuknya masyarakat Jepang seperti yang kita kenal sekarang. Nah, baik, saya akan izin share screen ya. Materi ini nanti akan saya
kirim ya, saya bagikan ke teman-teman jadi tidak perlu mencatat ya. Judulnya Seikat Sugako ya. Baik, pertama-tama ini yang saya ingin menyajikan data ya. Jadi kan kita semua harus berdasarkan data gitu. Kita mengatakan Jepang hebat, apanya yang hebat gitu ya. Ya harus ada datanya ya. Jadi biar angka yang berbicara. Nah, pertama-tama kita lihat usia harapan hidup orang Jepang ya. Kalau sekarang saya kira teman-teman semua tahu ya, pernah mendengar bahwa Jepang itu harapan hidupnya tinggi. Orang Jepang tuh udah tua untuk orang Indonesia gitu ya. Udah usia 70, 80 masih sehat. Di Jepang tuh ada loh supir taksi usia 80 tahun ya, itu masih jadi supir taksi. Masih dianggap fit gitu ya untuk bekerja. Ya, di jalan tuh banyak sekali lansia tuh usia 70 80 tahun tuh jalan sendiri. Kalau di Indonesia kan bahaya banget ya. Nah, tapi itu adalah kondisi sekarang ya yang kita kenal. Ini bukan dari zaman dulunya begini ya. Zaman dulunya seperti apa? Ini datanya ya. Jadi usia harapan hidup orang Jepang kalau kita mengambil jangka waktu yang lebih panjang ya dari ini kebetulan ada data dari pihak Jepang gitu ya. Tahun 1891 ya, lebih dari sekitar 130 tahun yang lalu ya sampai dengan tahun 2015. Nah, kita lihat di akhir abad ke-19 ya. Jadi tahun 1890-an itu ya. Usia harapan hidup orang Jepang tuh segini ya. Garis yang merah perempuan, yang hitam laki-laki. Biasanya perempuan lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama sekitar umur 40-an. Ya, jadi kalau sudah usia 40-an, 44, 45 tahun itu sudah dianggap tua. Ya mirip banget dengan kita di Indonesia ya. Kita sekarang di Indonesia kan seringkali orang bilang gitu, aduh udah umur 40-an udah tua gitu ya. Kalau 40-an udah tua, gimana umur 80 ya? Nah, kita lihat kemudian sepanjang sejarah ya di awal abad 20 di tahun 1900-an gitu 1910-an, 1920-an tuh angkanya sebenarnya nggak banyak berubah gitu, tidak begitu ada perbaikan signifikan gitu ya. Jadi perubahan signifikan itu terjadi di sini. Ya, coba teman-teman kita lihat ya. Memang di sini ada perbaikan ya. Tetapi ya sekitar umur 50 ini kan 50 tahun ya, sekitar di sini ya. Tapi setelah itu, setelah tahun 1950-an gitu ya, ini kan 47 ya, 47, 48, tahun 1950-an, 60-an, dan seterusnya ini meningkat, pertama-tama meningkat tajam, setelah itu meningkat secara berkesinambungan, jadi nggak pernah turun ya, naik terus ya. Sampai terakhir ini tahun 2015. Yang angka terakhir untuk tahun 2015 ya. Nah, di tabel berikutnya ada yang angka yang lebih baru lagi di tahun 2019 ya. Jadi tahun 2019 ini angka usia harapan hidup ya untuk perempuan Jepang tuh 87 tahun ya. Untuk laki-laki 81 tahun. Jadi kalau di Jepang itu ya usia 60 tahun itu masih muda. Ya. Di Jepang jadi dulunya usia 60 itu usia pensiun, tapi kemudian banyak protes usia 60 tahun masih sehat, masih fit gitu ya, dan dengan pengalaman, pengetahuan yang segudang gitu, masa disuruh pensiun kan? Mereka tetap mau kerja. Dan ya kemudian usia pensiun ini diperpanjang gitu ya, jadi 65 bahkan ada yang bekerja sampai usia 70 tahun gitu tuh masih fit ya. Nah, ini kan sebenarnya menandakan jadi usia harapan hidupnya meningkat ya. Kemudian banyak orang Jepang itu bisa hidup sehat ya. Ini juga sangat penting ya, sehat sampai usia 70-80 yang bagi kita tuh sudah tua gitu ya. Kemudian yang data berikutnya kita lihat ya, ini kita lihat tingkat mortalitas karena kebetulan ini 2 tahun terakhir kan kita seluruh dunia dilanda oleh ini COVID-19 pandemi gitu ya. Tingkat mortalitas atau kematian gitu ya meninggal karena COVID ya. Ini angka terakhirnya ini statistik per tanggal 17 Mei ya, tapi masih minggu ini ya tahun 2022. Di seluruh dunia ya angkanya seperti ini ya. Jadi kalau kita hitung ya angka mortalitasnya itu tingkat mortalitas 1,2% ya. Indonesia kita agak tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata kita 2,57%. Sedangkan Jepang itu 0,35%. Ya, jadi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global gitulah internasional. Jadi ini menandakan jadi sebetulnya daya tahan tubuh orang Jepang itu lebih tinggi jadi terhadap pandemi gitu ya, penyakit ya. Nah, ini semuanya sebenarnya menandakan adanya suatu kualitas hidup yang lebih baik ya, orang Jepang lebih sehat, ya, lebih panjang umur gitu ya. Jadi ini sebenarnya karena apa? Bukan dari sononya ya. Jadi tadi grafiknya itu kita bisa lihat itu ada perubahan ya. Perubahannya cukup drastis ya. Jadi usia harapan hidup panjang itu karena terus membaikkan kualitas hidup ya dan itu untuk itu diperlukan
pengetahuan ya. Jadi artinya begini, dalam pembahasan hari ini yang ingin saya tekankan adalah orang Jepang itu secara berkesinambungan terus-menerus berusaha belajar gitu ya, menambah pengetahuan dan keterampilan ya dalam untuk kehidupan sehari-hari. Jadi keterampilan itu bukan cuma untuk kerja, cari nafkah, cari uang ya, tapi juga keterampilan dalam kehidupan sehari. Jadi misalnya memasak ya, mengatur rumah dan kemudian bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya ya. Itu semuanya keterampilan. Keterampilan yang lebih meningkat, lebih baik itu berkontribusi bagi perbaikan kualitas hidup sehingga bisa hidup dengan lebih panjang umur dan sehat ya. Dan semua ini tidak lepas dari peran ibu rumah tangga, ibu-ibu gitu ya. Awalnya memang arahan pemerintah, tapi kemudian dalam materi pembahasan hari ini saya akan memperkenalkan ada inisiatif masyarakat itu ya untuk upaya ke arah ini. Ini sebetulnya juga saya sedikit ingin menekankan ya. Kita di Indonesia seringkali saya kira ada yang selentingan katanya perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena toh nanti juga masuk dapur. Seakan-akan masuk dapur itu sesuatu kegiatan yang tidak berarti karena tidak menghasilkan uang ya. Tapi sebetulnya bisa masak dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, kehidupan gitu ya dalam keluarga dengan baik itu sebetulnya kontribusinya sangat besar ya terhadap membaiknya kualitas kehidupan secara nasional. Jadi sebetulnya hal yang sangat penting yang saya kira mungkin luput dari perhatian kita, tetapi sangat ditekankan, diperhatikan oleh pemerintah Jepang, kemudian oleh masyarakat ya, dan mereka bersama-sama berusaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga Jepang menjadi negara yang makmur seperti yang kita kenal ya. Nah, upaya konkretnya ya, jadi cerita konkretnya ini sedikit ini tidak perlu dihafal ya, saya segera memperkenalkan. Upaya konkretnya itu berawal dari memang awalnya inisiatif pemerintah gitu ya. Jadi memang peran pemerintah itu sangat penting, meskipun tidak melulu harus peran pemerintah ya. Nah, pertama-tama di tahun 1955 ini 10 tahun setelah Jepang kalah perang gitu ya, didirikan Asosiasi Perbaikan Pola Hidup. Ini bahasa Jepangnya Shinsei Katsuundo gitu ya. Bahasa Indonesia terjemahan yang pas saya belum menemukan terjemahan yang pas dan mungkin juga bukan nggak pas, masih asing gitu ya di telinga kita. Nah, mereka menerjemahkannya menjadi ini New Life Movement ya. Ini adalah suatu asosiasi tingkat nasional. Ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat ya. Awalnya asosiasi ini bernaung langsung di bawah kantor Perdana Menteri. Ini luar biasa. Jadi Perdana Menteri itu ngurusin pola hidup ya. Mungkin di kita nggak kita mungkin nggak terbayangkan oleh kita. Jadi betapa itu pola hidup itu sangat-sangat penting ya, sehingga seorang Perdana Menteri itu harus langsung turun tangan gitu menangani. Nah, kemudian setelah didirikan setahun kemudian ini pekerjaan ini dialihkan ke Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang ini tugasnya Kementerian Pendidikan ya. Selain ini kan tingkat pemerintah pusat ya, di daerah kemudian juga dibentuk Dinas Perbaikan Pola Hidup tingkat provinsi. Jadi artinya di dalam setiap Pemprov ya, pemerintahan provinsi di dalamnya tuh ada direktorat yang mengurusi kegiatan perbaikan pola hidup. Nah, ini saya tekankan di sini pada tahap ini masih kegiatan ini masih sifatnya satu arah. Satu arah artinya dari misalnya dari A ke B gitu ya. Kalau dua arah kan dari A ke B kemudian dari B ke A gitu ya. Jadi konkretnya ada instruktur atau ahli gitulah ya yang menyampaikan informasi atau pengetahuan mengenai pola hidup yang lebih baik, menyampaikan kepada masyarakat, kepada para ibu-ibu. Ya, nah di tahap ini memang awalnya inisiatif ya, ini salah inisiatif, maaf, inisiatif ya. Oh ya oke lah nanti saya perbaiki ya. Nah ini orangnya. Ichiro Hatoyama ya, marganya Hatoyama, namanya Ichiro ya. Ini adalah Perdana Menteri Jepang yang menjabat dari Desember 1954 sampai Desember 56. Jadi masa jabatannya singkat sekali, cuma 2 tahun ya. Kemudian karena ada pertarungan politik dia tersingkirkan. Kira-kira begitu ya, tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Intinya adalah selama masa jabatannya begitu singkat ya, begitu dia diangkat jadi Perdana Menteri, salah satu tugas utama atau pekerjaan utama dia itu adalah menjadi inisiator untuk pembentukan Asosiasi Gerakan Hidup Baru. Ya, gerakan hidup baru itu maksudnya perbaikan pola hidup gitu ya. Pola hidup itu simpel saja ya, sandang, pangan, papan, kemudian kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga kita lah, misalnya dengan sanak keluarga ya, supaya bisa terbangun suatu kehidupan yang harmonis ya. Ya kan kalau misalnya berantem melulu kan energi habis gitu ya. Kapan mau bekerja, nah lama-lama jadi jatuh miskin gitu ya. Nah jadi seorang Perdana Menteri ya, jadi ini sebenarnya proyek nasional ya.
Mungkin bagi kita misalnya ngantri ya, jadi kalau ngantri tepat waktu ya jangan buang sampah sembarangan, masa itu jadi gerakan nasional gitu. Kelihatannya, kedengarannya sepertinya sangat sepele gitu ya, tapi ini penting ya. Pentingnya kita bisa lihat Jepang menjalankannya dengan telaten ya, dan sekarang berhasil mengubah masyarakat Jepang menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini semuanya terjadi di tahun 1950-an, 60-an, ini jelas bukan karena iseng gitu ya. Ini ada latar belakangnya. Jadi namanya setiap gerakan itu pasti ada ada kebutuhan gitu ya. Kita kan semua hidup menjawab kebutuhan zaman gitu kan ya. Ini grafik ya urbanisasi. Jadi di akhir tahun 1950-an sampai dengan awal 1960-an itu terjadi urbanisasi besar-besaran. Urbanisasi artinya banyak orang berpindah-pindah gitu ya ke kota-kota besar. Dari kota kecil atau daerah pedesaan pindah ke kota besar. Kenapa? Karena di era pertumbuhan ekonomi tinggi itu sektor industri dan perdagangan itu maju pesat dan itu semua terkumpul ya. Terkonsentrasinya di kota besar. Nah, di Jepang tuh ada 3 sentra perdagangan di industri ya, satu Tokyo dan sekitarnya, mungkin kalau di kita kira-kira seperti Jabodetabek gitu ya, kemudian Osaka dan sekitarnya ya, dan satu lagi Nagoya dan sekitarnya. Nagoya itu pusat industri otomotif ya, jadi di sekitarnya pasti banyak perusahaan-perusahaan pabrik spare part gitu, suku cadang gitu ya. Jadi itu menjadi pusat industri dan ini menyedot gitu, menyerap penduduk ya dari berbagai tempat. Nah, ini grafik ini ada 4 garis gitu ya. Ini kemudian di bawahnya ini angka ini tahun ya. Jadi dari tahun 1955 terus sampai tahun 2015 ya. Nah, kita lihat dari tahun 1955 sampai sekitar sini ya, tahun mendekati tahun 1970 ini tahun 1970 ya. Sekitar tahun 1970 di sini terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk yang besar-besaran ya di Jepang ya, dari berbagai daerah ke 3 pusat industri dan perdagangan tadi. Ya, garis yang pertama ini Nagoya. Ini Nagoya ya masih kurang signifikan ya. Yang kedua ini Osaka. Yang ketiga ini Tokyo ya. Jadi kita melihat selama belasan tahun ini ya, berapa banyak orang Jepang yang pindah gitu, urbanisasi ya ke kota besar. Nah, urbanisasi ini jelas bukan hanya orang pindah tempat tinggal gitu selesai sampai di situ, tidak ya. Kita tahu bahwa dengan adanya urbanisasi itu pasti juga akan memicu munculnya masalah-masalah akibat urbanisasi. Jadi misalnya seperti pencemaran lingkungan di daerah urban kan, jadi polusi air, udara, ya, kemudian kontaminasi karena limbah industri. Kemudian yang kedua konsumsi pangan yang semakin tergantung pada produk industri atau makanan olahan ya. Ini saya kira mungkin kita bisa membayangkan kalau tinggal di zaman dulu ya, mungkin zaman generasi mereka yang tinggal di tahun 1960-an itu masih banyak mereka mengkonsumsi makanan yang dibuat sendiri gitu ya. Tapi semakin ke sini semakin banyak kita tergantung pada produk olahan. Jadi apapun dibeli gitu ya. Nah, ini pasti seringkali kan menimbulkan masalah karena mengenai kebersihan dan keamanan pangan ya, siapa tahu ada bahan-bahan yang agak membahayakan kesehatan ya. Yang ketiga, ini ada beberapa ya. Jadi contohnya ya masalah-masalah besar akibat urbanisasi, renggangnya tali silaturahmi keluarga besar. Ini saya kira jelas ya kalau seperti kota-kota besar di Jakarta ini banyak orang tuh keluarganya keluarga batik gitu ya. Jadi kalau ada masalah ya urus sendiri, nggak mungkin lagi minta bantuan ke anggota keluarga besar gitu ya. Dan ini menimbulkan kesulitan bagi ibu-ibu muda yang masih memiliki bayi atau putra-putri yang masih balita. Kemudian ada masalah beban. Kalau di daerah masyarakat tradisional kan tuh anak kecil kalau ibunya pergi kerja, anaknya mungkin masih bisa dijaga, bayinya dijaga oleh tantenya gitu atau neneknya ya. Tapi kalau di kota besar kan sulit ya. Yang kemudian satu lagi beban keluarga dengan lansia. Jadi lansia itu ya harus diurus oleh anaknya, bukan. Jadi tidak ada keluarga besar yang bisa saling menolong gitu. Jadi ini semua masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi yang dihadapi oleh banyak keluarga Jepang gitu ya. Nah, ini kalau dibiarkan bakal banyak orang stres ya. Kalau stres ya bisa macam-macam menimbulkan masalah ya. Nah, disinilah dalam kondisi konteks ini asosiasi New Life Movement tadi itu yang di dalamnya ada sesi yang mereka mendirikan suatu gerakan, suatu asosiasi yang menangani gerakan. Gerakan ini namanya Gerakan Seika Sugako. Ya, namanya begitu ya. Nah, jadi kampanye ini dimulai di tahun 1964 ya. Ini ketika masa puncak-puncaknya pertumbuhan ekonomi tinggi ya. Jadi saya kira sedikit selingan ya kalau di kuliah sejarah Jepang gitu atau masyarakat Jepang itu pasti tahun 1960-an itu yang dicatat adalah pertumbuhan ekonomi tinggi. Orang Jepang yang tadinya rata-rata hidupnya masih berkekurangan gitu mendadak semua menjadi makmur ya. Iya.
Itu ya, itu salah satu sisi. Tapi di sisi lain juga sebetulnya banyak sekali masalah-masalah sosial itu yang muncul ya. Nah, untuk menangani itu kemudian dimulailah suatu kampanye namanya Seikat Segako ya, menjawab tantangan zaman itu ya. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah berbeda dengan tahap sebelumnya ya. Ini lebih bersifat dua arah. Dua arah itu artinya jadi bukan hanya para ahli atau pejabat tuh yang menggurui gitu ya, memberikan wejangan, himbauan, nasihat kepada ibu kalian harus begini dan begitu ya, itu tidak. Karena kalau dengan cara begitu tidak akan ada selesainya ya. Jadi sekarang diubah ya menjadi dua arah ya. Jadi pada ibu-ibu di daerah masing-masing tuh mereka disuruh berkumpul. Jadi misalnya ada masalah misalnya ya, mereka dihimbau untuk berkumpul kemudian membahas masalah yang dihadapi bersama. Nah, masalahnya macam-macam ya, selain apa yang saya sampaikan tadi itu terkait juga masalah sampah. Nah, kalau masalah urban gitu, saya kira masalah utamanya sampah ya. Jadi masalah urban tuh entah kenapa pokoknya boros ya. Jadi banyak menghasilkan sampah. Kemudian sampahnya kalau menggunung gitu jadi harus dipikirkan. Jadi misalnya air ya, misalnya minuman atau makanan ya. Saya nggak tahu ya, kalau mungkin untuk Anda yang pernah mengalami hidup di era tahun 1970-an ya, kita kalau mau minum itu masak air sendiri ya. Kalau mau minum teh itu seduh teh sendiri. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali orang yang beli yang sudah jadi gitu kan, beli di warung gitu ya. Indomaret, Alfamart itulah. Beli minuman dalam botol, dalam kaleng. Dan setelah minum kan dibuang. Ya. Nah, itu kan berarti sampahnya banyak sekali ya. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi di Jepang di tahun 1960-an ya. Jadi bagi suatu masyarakat, jadi misalnya satu RT atau satu kecamatan misalnya ya, itu jadi masalah karena sampahnya mendadak volumenya menjadi meningkat tajam gitu ya. Ini jadi harus diakalin gitu ya. Gimana caranya? Kemudian mulai dipikirkanlah daur ulang ya, recycle. Nah, kemudian mengenai gizi anak ya, karena semua makanan dibeli kan. Jadi apakah gizi anak itu terpenuhi atau tidak ya? Kemudian apakah makanan yang dibeli itu yang jadi proses ya dari pabrik itu aman dikonsumsi untuk anak-anak atau balita gitu ya? Itu kemudian lansia. Jadi lansia itu identik dengan orang-orang yang udah agak pikun gitu ya. Nah, gimana caranya harus merawat lansia sambil mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga lain. Jadi ini kan masalah-masalah yang dihadapi ya oleh ibu rumah tangga. Jadi kalau dibiarkan begitu ya semua stres sendiri-sendiri ya. Nah di sini asosiasi tadi New Life Movement itu berusaha jadi mengajak ibu-ibu itu berkumpul, kemudian mereka berdiskusi, mengajak atau menghimbau mereka ya supaya mulai berpikir secara mandiri ya. Kalau memang udah mentok gitu nggak tahu mau gimana lagi ya bisa saja sih minta bantuan gitulah ke konsultan gitu ya, konsultasi ke ahli ya. Kemudian kalau misalnya dalam menyelesaikan masalahnya menjawab tantangan gitu, menghadapi masalah itu kalau misalnya ada keinginan gitu permintaan ke Pemda. Jadi misalnya Pemda mengeluarkan suatu kebijakan apa gitu yang bisa membantu mereka ya mereka bisa mengajukan petisi ya bersama-sama ya ke Pemda atau keluhan ke pelaku usaha. Jadi terkait keamanan makanan. Ini misalnya contoh ya. Contoh ke ini apa namanya produsen tahu ya. Tahu juga salah satu makanan utama di Jepang. Itu misalnya sepertinya ada boraks ya atau sebenarnya kurang aman atau terlalu banyak bahan kimia gitu ya. Nah, itu mereka merasakan, jadi ibu-ibu merasakan, jadi kemudian mereka bersama-sama minta ke pelaku usaha ya produsen gitu ya, kamaboko ya kalau nggak salah, jadi makanan olahan gitu ya, supaya lebih hati-hati ya dalam produksi dan jangan menggunakan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Ya, ini beberapa contoh konkret ya. Jadi bukan hanya mengeluh ya, tapi mencoba mencari solusi, kemudian tindakan konkret. Jadi kalau memang merasa keberatan dengan apa, sampaikan ke pelaku usaha atau sampaikan ke Pemda gitu ya. Kami ingin kesulitan, kami ingin Pemda mengeluarkan kebijakan tertentu gitu untuk membantu kami. Nah, di sini terutama ini saya mengulangi lagi daur ulang ya botol atau kaleng makanan dan minuman ya dan kantong belanja itu karena volume sampahnya meningkat tajam. Ini saya kira yang juga dihadapi oleh kita sekarang ya sampahnya tuh banyak banget gitu ya, apalagi ya kan mau belanja ke supermarket atau Indomaret, Alfamart, kantong plastiknya gratis ya. Jadi pulang kita seenak karena gratis ya. Jadi kita masukkan aja sampah kemudian kita buang. Jadi sampah plastiknya jadi banyak sekali. Baru sekarang kita mulai saya kira di beberapa toko retail modern gitu ya itu berbayar gitu ya, kalau mau kantong plastik harus bayar ya, jadi nggak gratis lagi ya. Ini sebetulnya awalnya di sini, sekarang ini menjadi tren nasional dan bahkan internasional ya sampai juga ke kita di Indonesia.
Kemudian jadi di sini yang ditekankan yang pentingnya adalah inisiatif dari warga, ibu-ibu. Jadi kalau sekolah biasanya kan murid-murid sama anak gitu ya dikumpulkan, kemudian sepihak satu arah gitu mereka dicekoki misalnya dengan pengetahuan informasi yang bagi mereka tuh ya mereka terima aja, mereka juga sebetulnya nggak merasa butuh-butuh banget gitu ya. Tetapi di sini Seika Segako ini ciri khasnya ya atau uniknya gitu, hal yang signifikan itu adalah ibu-ibunya, jadi artinya gakose itu ya gakse gitulah ya. Jadi peserta didik gitu loh kalau di istilah kita tuh ya. Mereka yang mengambil inisiatif sendiri. Kami sekarang punya masalah apa? Nah, untuk mengatasi masalah ini sebetulnya apa yang kami butuhkan gitu. Pengetahuan misalnya termasuk pengetahuan apa yang kami butuhkan. Jadi mereka berusaha mencari sendiri. Ya. Nah, di sini ya berarti kesimpulannya atau peningkatan kualitas hidup itu bukan dengan mematuhi anjuran atau pemerintah atau pejabat itu ya, tetapi dengan inisiatif ya dan usaha sendiri. Nah, di sini mandiri itu ya. Inisiatif dari diri sendiri atau mandiri ini sebenarnya sangat ditekankan. Dan ini sangat penting ya. Karena coba kita pikir ya, kalau misalnya kita hanya mematuhi apa yang diperintahkan katakanlah oleh atasannya, oleh guru kita, oleh pejabat dan seterusnya ya kalau tidak ada perintah kita mati kutu gitu, kita mau gimana gitu ya. Kemudian kalau kita ada masalah itu tidak kita ada masalah gitu, kita mau minta tolong, minta nasihat ke orang lain misalnya ya, dan orang lain tuh nggak ada yang tahu. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya, misalnya anak ke orang tua misalnya ya, anak itu kan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman orang tuanya. Anak-anak tuh menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh orang tua mereka ketika masih muda, ya kan? Jadi kalau si anak itu dia hanya mematuhi gitu ya, patuh pada apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Nanti suatu hari mereka akan mati kutu ya ketika menghadapi tantangan zaman yang masa orang tua mereka tidak tahu. Nah, jadi di sini sebenarnya sangat penting ya untuk melatih inisiatif gitu ya, sikap mandiri untuk mencoba berusaha gitu memecahkan masalah sendiri. Kalau memang mentok gitu ya bolehlah minta nasihat ya. Tapi ini bahasa Jepang akuma demo gitu ya. Intinya pada esensinya adalah harus inisiatif sendiri. Ya, ini esensinya dari Seika Segako ya. Jadi Gakko itu ya memang Seika Segako gitu. Gakko itu sekolah ya, tapi para murid-muridnya ibu-ibu ya. Rumah tangga itu mereka belajar secara mandiri dan atas inisiatif sendiri. Jadi bukan disuruh gitu ya. Tujuannya ini juga bukan untuk mendapatkan ijazah atau nilai ya. Dan ijazah juga nggak ada gunanya ya. Jadi misalnya saya lulusan Seika Segako bisa lama kerja apa nggak ada. Ya, jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk melatih diri mereka untuk mencari solusi terhadap masalah hidup yang mereka hadapi dalam sehari-hari. Dan saya kira ini mungkin ya saya kira jadi renungan bagi kita gitu ya. Bukan seharusnya inilah esensi ya dari kegiatan belajar. Ya, belajar itu bukan untuk mendapat ijazah atau nilai gitu, tapi membekali kita dengan pengetahuan, wawasan, kemudian keterampilan gitu ya. Supaya nanti di kehidupan di kemudian hari itu kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Itu Seika Segako ya. Yang terakhir ini tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi seringkali kita mengatakan cuma masuk dapur. Saya kan dapur itu tidak penting ya. Padahal sebetulnya misalnya keterampilan untuk memasak, pengetahuan tentang gizi ya, tentang penyajian makanan ya. Kemudian hal-hal lain ya dalam pekerjaan rumah tangga itu termasuk sosialisasi dengan lingkungan gitu ya. Itu kalau bisa dikuasai dengan baik itu sebetulnya berdampak pada ini meningkatnya kualitas hidup secara nasional dan kualitas SDM secara nasional di masa yang akan datang. Dan ini semua ini bukan belajar atau tidak ya, tetapi yang penting adalah kegiatan belajar itu harus berkesinambungan ya untuk terus-menerus demi perbaikan kualitas hidup. Sampai sekarang ya sekarang menurut data dari asosiasi tadi, asosiasi yang saya perkenalkan tadi yang berdiri tahun 1955 itu sampai sekarang masih ada, cuma udah ganti nama gitu ya. Namanya sekarang Ashita no Nihon o Tsukurukai gitu ya. Asosiasi untuk membangun Tsukuru sebetulnya membuat ya anggap aja mengkreasi gitulah ya. Atau membangun Jepang Ashita itu besok ya. Jadi bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Ini asosiasi sampai sekarang masih ada dan menurut data dari website asosiasi ini sekarang di seluruh Jepang ada sekitar 1.000 Seika Segako. Ya, Seika Segako ini sekarang jelas ya. Jadi sejak tahun 1964 yang tadi kita bahas tadi, ini sebenarnya sifatnya udah bukan nasional. Jadi bukan suatu lembaga internasional gitu ya dari pusat memberikan arahan kepada daerah ya dalam
cabang-cabang di daerah untuk menjalankan kegiatan. Tapi setiap daerah itu mereka mengambil inisiatif sendiri, karena setiap daerah itu pasti kebutuhannya berbeda-beda, tantangannya, permasalahannya, tantangannya berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu mereka dianjurkan gitu, didorong untuk membentuk SEKA Segako sendiri, kemudian memikirkan sendiri program apa yang diperlukan, kemudian menjalankan sendiri. Memang ada di beberapa tempat ada ini apa namanya subsidi gitu ya dari pusat, tapi tetap yang penting adalah ini ya inisiatif ya dari masing-masing mereka di masing-masing daerah. Jadi misalnya salah satunya ini menarik ya, otoko no ryori kyoshitsu. Jadi ya laki-laki juga harus masak ya. Jadi banyak bapak-bapak mungkin selama ini mikirnya cuma kerja ya. Jadi kalau masak itu urusan perempuan gitu, istri ya di rumah ya. Tapi kalau si suaminya cuma mikirin kerja, nggak memperhatikan rumah tangga, itu kan akan nanti berdampaknya akan negatif ya. Jadi di sini ada daerah yang mengambil inisiatif ya, jadi bapak-bapak nih, ini kayaknya sudah agak lanjut usia, udah pensiun mungkin ya. Yang sudah pensiun ngapain di rumah, nanti disebelin istri gitu kan ya. Jadi mereka dikumpulkan, diajarkan masak, latihan masak. Dan bahwa memasak itu menarik itu, omoshiroi gitu ya, menarik ya. Jadi biar semangat ya. Dan supaya mereka tuh dengan ikut kelas ini nanti jadi apa ya? Jadi punya ajang untuk bersosialisasi, berteman gitu, daripada mengurung diri dalam rumah nanti jadi hikikomori gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kemudian ini recycle ya, jadi recycle station. Jadi ini ibu-ibu yang mengambil inisiatif gitu ya, bikin ini seperti tempat kantong-kantong gitu ya untuk recycle. Recycle kalau di Jepang kan teman-teman yang tahu tuh sampai detail banget, jadi botol plastik, ini botol kaca, kemudian kaleng gitu ya, kaleng yang bekas dipakai untuk makanan kaleng gitu ya, dan sebagainya, baterai misalnya, banyak sekali ya, supaya nanti ketika didaur ulang dimanfaatkan kembali itu lebih mudah ya. Ini kalau kalau diserahkan ke Pemda ini kan biayanya besar gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi kalau biayanya besar berarti nanti pajak ke warganya jadi tinggi ya. Nah ini ibu-ibunya yang mengambil inisiatif ya, SEKA Segako gitu ya. Bikin kemudian mengajarkan ya kepada warga yang lain dan anak-anak yang mengenai recycle. Ya, itu ya. Jadi ini untuk kegiatan yang untuk ibu-ibu muda gitu ya dalam kosodate gitu ya, sedang membesarkan anak ya, anaknya masih balita gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang karena kurang pengalaman karena tidak dekat dengan orang tua sendiri ya. Jadi ini ada ibu-ibu di daerah tempat tinggalnya itu bikin kegiatan bersama-sama sambil memberikan sosialisasi ya. Ini ya, jadi katanya sih menurut website-nya sekitar ada 1.000 ya SEKA Segako di seluruh Jepang. Dan kalau saya cek di website itu sebagian besar di daerah yang agak ini, jadi tinggal bukan kota, kecamatan, kira seperti kecamatan. Dan ini semuanya inisiatif sendiri. Ada sekitar 1.000 itu artinya tidak setiap Pemda, tidak setiap kecamatan kelurahan itu ada gitu ya. Ini akumulatif, jadi semuanya inisiatif sendiri. Nah itu yang saya kira suatu esensi gitu ya, saya kira penting gitu ya, esensi dari kegiatan SEKA Segako ini. Dan kelihatannya sekarang tidak begitu signifikan. Sekarang jumlahnya menurun ya, dibandingkan dengan tahun 1960-an, 70-an. Ya, karena ya berbagai alasan ya, karena sekarang semakin ke sini yang namanya individualisme gitu tuh semakin kuat ya. Jadi banyak orang yang anak generasi muda itu tidak peduli ya dengan lingkungan, jadi hanya mengurung diri dalam rumah, dalam kehidupan mereka sendiri ya. Tetapi di daerah-daerah yang jauh dari metropolitan justru kegiatan-kegiatan ini sampai sekarang itu masih banyak aktif. Ini bisa kita lihat di website. Jadi kalau misalnya website kegiatan mereka ya, kalau ada yang tertarik ya nanti saya bisa share ya. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini ya, ini nasu shiobara gitu ya. Ini jadi artinya ini di daerah Guma gitu ya, daerah yang mungkin namanya juga kita jarang dengar ya. Di sini jadi justru daerah-daerah seperti ini SEKA Segakonya masih cukup aktif ya. Jadi di sini untuk sini mereka memungut biaya 1.000 yen ya per tahun. Tapi 1.000 yen ini dengan membayar 1.000 yen ini banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu ya yang mereka bisa ikuti. Jadi semacam kegiatan sosial itu ya yang mereka berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya, sekaligus mereka juga mendapat manfaat ya dari mengikuti kegiatan ini. Baik ya, materi dari saya sekian saja. Jadi hari ini saya tidak memperkenalkan secara
menyeluruh gitu ya, hanya secara garis besar saja adanya kegiatan Seika Segako yang mungkin sekarang sudah tidak begitu signifikan dibandingkan dengan tahun 1960-an dan 70-an ya. Jadi ketika di tahun 1960-an 70-an ketika kondisi Jepang itu masih tidak teratur seperti sekarang, masih banyak yang semrawut gitu ya, mungkin agak mirip gitu dengan kita di Indonesia sekarang ya. Kegiatan kampanye Seika Segako ini sebenarnya sangat-sangat signifikan, sangat berkontribusi ya bagi terbentuknya suatu masyarakat yang lebih mapan, kehidupan masyarakat lebih mapan ya, peningkatan pengetahuan mengenai kehidupan yang lebih sehat ya, sehingga menghasilkan hasilnya adalah apa yang kita lihat ya, yang saya paparkan di bagian awal ya, harapan hidup orang Jepang semakin panjang umur gitu ya, kemudian semakin sehat. Baik, saya kira Bu Ai, terima kasih. Sekian saja ya paparan dari saya. Materinya nanti akan di-share oleh panitia. Baik, terima kasih. Saya menantikan pertanyaan dari Anda. Baik, terima kasih Ibu Susi soal paparan yang sangat menarik sekali, dan ini banyak pengetahuan yang baru juga bagi saya. Saya pikir orang Jepang itu memang Heikin Jumyo-nya atau harapan hidupnya tinggi sejak dulu ya Bu. Ternyata baru akhir-akhir setelah tahun 1960-an. Iya, betul sekali. Saya 46 sekarang Bu sudah merasa tua. Iya. Karena pola hidup saya mungkin sebelumnya yang kurang baik. Ya, semangat. Iya. Belajar ya. Ya, semangat ini melihat belajar dari Jepang, Seika Segako. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, mari kita bahas pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini ada dari Bapak Eka Budianta, kalau tidak salah Bapak Eka Budianta ya. Pertanyaan beliau adalah perbedaan masyarakat Jepang sebelum dan sesudah Perdana Menteri Ichiro Hatoyama. Ya, itu beliau kan 1 tahun ya. Sebelumnya bagaimana dan setelahnya 2 tahun. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih ya Pak Eka. Jadi gini ya, perubahan itu nggak mungkin terjadi secara drastis gitu ya. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu nggak mungkin. Namanya perubahan itu pasti perubahan itu akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan, tapi itu pasti ya, masyarakat itu pasti berubah, tapi nggak mungkin berubah drastis dalam waktu singkat ya. Sebetulnya Perdana Menteri Hatoyama Ichiro ini ya, dulunya waktu tahun 1930-an beliau adalah Menteri Pendidikan. Ya, pendidikan itu kira-kira tugasnya kita tahu, kita mendidik gitu ya, mencetak warga negara. Jadi bukan urusan sekolah saja, tapi mencetak warga negara yang ya pokoknya dengan kata sifat yang positif gitu ya. Jadi sebetulnya pengalaman dia dalam di dunia birokrasi gimana caranya mengatur itu sebenarnya dia tuh tahu persis. Jadi sebenarnya dari situ semua pengalaman itulah setelah Perang Dunia Kedua ketika tahun 1956 ya, kebetulan 54 ya. Dia tuh kebetulan jadi punya kesempatan jadi Perdana Menteri ya. Jadi Hatoyama Ichiro ini dia juga adalah orang yang mendirikan partai LDP. LDP mungkin minasang tahu ya, Liberal Democratic Party gitu. Partai Liberal Demokrat yang sekarang berkuasa gitu, yang sekarang berkuasa. Jadi di tahun 1954 ini ada 2 partai ya, Partai Liberal dan Partai Demokrat. Hatoyama Ichiro Hatoyama ya, dia yang mengambil inisiatif menggabungkan merger ya 2 partai ini menjadi LDP. Jadi yang mendirikan tuh dia ya, yang melakukan merger sebetulnya dia. Kemudian dia jadi direktur gitu ya, ketua partai yang pertama, dan kemudian karena partainya menang pemilu makanya dia jadi Perdana Menteri. Ya. Baik. Terima kasih Bu Susi. Berikutnya ini dari, mohon maaf kalau salah, Ibu Dwi Rizkia ya, berkaitan dengan pandemi ya, tadi kan Ibu mengatakan kalau orang Jepang lebih tahan, imunnya lebih ini, tetapi katanya mengapa pandemi di Jepang jauh lebih lama dibandingkan di Indonesia, Ibu? Pandemi di Jepang jauh lebih lama. Sebenarnya kita sekarang juga masih dalam kondisi pandemi kan ya. Masih banyak pembatasan gitu ya. Mungkin pembatasannya itu lebih gimana ya? Lebih ketat atau bagaimana? Lebih ketat. Tapi di Jepang nggak ketat juga ya, orang keluyuran juga ya. Justru banyak orang Indonesia yang sempat ke Jepang selama pandemi itu mereka justru kaget dan melihat, oh di Indonesia jauh lebih taat ya menjalankan protokol kesehatan dibandingkan dengan Jepang. Ya, baik. Terima kasih. Ini kami juga kurang ini ya, apakah
di Indonesia. Di Indonesia kan baru memasuki endemi ya Bu ya. Endemi. Belum habis. Jepang itu saya nggak kurang ngerti juga. Jepang itu jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua. Ini kita pernah dengar ya gelombang kedua. Di Jepang sekarang mereka antisipasi gelombang ke-6. Saya jadi bingung, kita gelombang 3-nya kapan gitu. Gelombang 3 ada kali, tapi gelombang 5 saya belum pernah dengar ya. Kita Indonesia masuk gelombang ke-5 gitu ya. Iya. Iya, yang saya tahu nih minggu ini ya, dalam minggu ini Pak Presiden mengumumkan kalau kita memasuki masa endemi. Pandemi lagi. Ya. Ya, begitu ya Ibu Dwi. Berikutnya ini mohon maaf sebentar. Dari Ibu Evina. Pertanyaannya, di Indonesia terdapat pemberdayaan perempuan yang dinamakan PKK. Apakah lingkup PKK di Indonesia sama dengan Seikatsu-gakko di Jepang? Dan bagaimana para ibu rumah tangga di Jepang memanajemen keuangan rumah tangga? Apakah ada praktis ibu Oke. Kalau ini saya jawab mungkin bisa dipecah jadi 2 ya, mengenai manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan di Jepang itu sudah ditekankan di Jepang tuh ketika zaman perang ya. Sebetulnya dimulai di tahun 1920-an, targetnya ibu-ibu di daerah perkotaan urban gitu ya. Di tahun 1930-an ketika Jepang masuk ke era perang itu sampai ke ibu-ibu di pedesaan gitu ya. Itu ada petugas penyuluh itu door to door ya. Samperin gitu istilahnya, samperin gitu, door to door gitu ya, membagi-bagikan buku catatan gitu untuk catatan pengelolaan keuangan ya, kemudian mengajarkan ke ibu begini loh caranya mengatur gitu, mencatat ya pengeluaran dan pemasukan itu. Jadi itu kakeibo dalam bahasa Jepangnya, itu memang sangat gencar gitu ya dikampanyekan. Sampai kemudian dari buku itu ya, buku catatan keuangan itu kemudian berkembang jadi Excel. Excel itu kreasi orang Jepang ya. Kalau ada Excel kan gampang banget gitu ya mencatatnya gitu ya. Sebenarnya kalau ditelusuri sebetulnya pencatatan keuangan itu di Jepang itu sudah dimulai ya 120 tahun yang lalu ya, di tahun 1900. Ini dulu saya pernah tim kami pernah membuat webinar tuh tentang saya lupa peran media massa gitu, majalah gitu ya, dalam mensosialisasikan cara mencatatkan pembukuan gitu, cara pembukuan untuk mengatur keuangan keluarga ya. Kemudian di Jepang itu jauh sebelum Seikatsu-gakko ini majalah zashi gitu ya, banyak sekali majalah-majalah mensosialisasikan ilmu pengetahuan itu ya. Kemudian PKK saya kurang tahu ya di PKK, pelaksanaan di PKK di kita tuh seperti apa. Ya, kalau di Jepang Seikatsu-gakko ini memang dulunya ada versi zaman sebelum perangnya itu memang satu arah. Nah, hari ini yang saya ingin tekankan itu adalah perubahan dari satu arah ke 2 arah. Ya. Di kita ibu-ibu PKK itu apakah ibu-ibu itu hanya secara sepihak gitu ya, mereka hanya menerima masukan gitu ya atau penyuluhan gitu ya, arahan ya dari pejabat atau ahli gitu ya, instruktur, atau ada semacam itu ya gerakan 2 arah. Jadi si ibu-ibu tuh mereka mengajukan mengambil inisiatif gitu ya. Kan terus sebenarnya ada masalah kayak gini misalnya. Terus jangan cuma menyodorkan gitu. Jadi kami harus bagaimana. Jadi tidak hanya bertanya seperti itu, tapi mereka berusaha. Jadi udah untuk selesaikan sendiri. Kalau benar-benar mentok gitu ya, kita baru minta pejangan masukan gitu dari pihak yang lain ya. Itu apakah di kegiatan ibu-ibu PKK di kita itu apakah sudah dimulai? Ya. Ibu saya juga ini di perumahan termasuk ya PKK juga, tapi saya tidak. Yang saya tahu itu misalkan kalau ada acara 17-an kami nyanyi Indonesia Raya. Saya karena tidak aktif juga segera begitu tahu. Iya, dan entah 2 arah atau 1 arah mungkin ya. Prediksi saya sih lebih banyak ke 1 arah ya Bu kalau PKK di Indonesia. Kalau menurut prediksi saya. Nah, berkaitan dengan 2 arah ini juga dari Ibu Meta Gesti Rahayu, beliau sangat setuju dengan pola komunikasi 2 arah ini katanya. Dan ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan inisiatif dari masyarakat. Kemudian ini bagaimana respon masyarakat Jepang, terutama generasi masa kini terhadap adanya Seikatsu-gakko? Itu ya pertanyaan yang pertama, Bu. Kemudian apakah masih banyak peminatnya dan seperti apa image masyarakat terhadap lulusan dari sekolah? Nggak ada lulusnya.
Tidak ada lulus, ijazah. nggak ada ijazahnya. Begini ya, Jepang itu sama seperti kita di Indonesia tuh ya, itu ada kesenjangan antara kota besar dengan daerah apa ya, daerah yang di luar kota besar ya. Kita tahu kalau daerah yang di luar kota besar itu warganya mungkin turun-temurun tinggal di situ. Jadi sesama dengan warga yang lain tuh kenal gitu ya. Tapi kalau kota besar kan sebagian besar itu pendatang ya. Pendatang, kemudian mungkin kurang tidak saling kenal, tidak akrab, kemudian individualis, apalagi kalau di kota besar ya. Kalau di kota besar, kalau orang misalnya ngantor gitu, cerita apa ya, simpelnya tuh ngantor gitu, itu pasti sibuk ya, berangkat pagi pulang malam. Kemudian kehidupan di kota tuh serba praktis gitu, jadi orang tuh nggak perlu minta bantuan ke orang lain dan juga nggak merasa, mungkin banyak tidak merasa perlu dibantu oleh orang lain ya. Kemudian ini kan sebetulnya tadi kita bahasnya sebagian besar tuh ibu-ibu rumah tangga. Nah di Jepang itu sekarang orang-orang usia nikah yang tidak menikah itu meningkat tajam. Ya saya kira teman-teman tahu gitu ya. Jadi di Jepang yang sekarang mulai ada istilah ohitori sama gitu ya. Jadi ada orang yang ada kelompok orang itu yang dalam jumlah yang lumayan besar gitu ya. Mereka tuh hidup lajang sepanjang seumur hidup gitu, sepanjang hidup gitu tidak menikah. Itu kan berarti mereka tidak masuk ya dalam kelompok ini ya. Jadi mereka bekerja sendiri, cari nafkah, cari uang sendiri, kemudian konsumsi. Jadi semuanya terbatas, lingkupnya kecil sekali ya. Nah kalau untuk kelompok orang-orang Jepang seperti ini jelas mereka tidak punya kepentingan gitu dengan Seika Segakko gitu ya. Dan orang-orang tendensi gitu ya, kecenderungan orang yang tidak menikah jadi melajang seumur hidup itu di kota besar. Ya karena di kota besar tuh semuanya apa istilah Jakarta lu gue ya, saling tidak peduli ya. Lalu di daerah yang penduduknya sebagian besar tuh warga lama gitu, jadi udah saling kenal, tahu tuh dia tuh anak siapa, dia tuh keponakan siapa, dia tuh cucu siapa gitu. Di situ masih tingkat kepeduliannya masih lebih tinggi. Nah, Seika Segakko itu justru kalau saya perhatikan tuh lebih banyak berkembang di daerah seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini meskipun namanya Gakko ya bukan seperti sekolah ya Bu ya. Ya, nggak ada gedung sekolah. Ya. Tapi ini saya kira saya tadi lupa sampaikan ya. Ada ini loh di Jepang itu Pemda itu ada, jadi sebenarnya balai desa, balai kota. Ya, balai desa, balai kota itu adalah fasilitas milik Pemda yang boleh digunakan, dimanfaatkan oleh warga gratis. Nah, disitulah jadi semacam ajang interaksi, orang berkumpul, belajar bersama, diskusi, mencari. Kemudian membangun ini silaturahmi juga ya. Kan seringkalinya orang tuh warga saling bentrok karena kurang kenal gitu kan ya. Kalau udah kenal kan, tahulah. Jadi orang tidak berprasangka buruk ya kalau memang sudah kenal, sering interaksi gitu ya. Ya, mungkin tidak ada kurikulum khusus, pokoknya ada problem apa, solusi bersama dipikirkan. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu dari Saudari Risha, ini pertanyaannya, apa yang melatar belangi dari sisi politik Bu mengenai New Life Movement? Sisi politik ya, oke. Ada atau tidak? Jadi ya, New Life Movement itu kan dimulai dicanangkan di tahun 1955, ya. 1955 itu 10 tahun setelah Jepang kalah perang. Jepang tuh kalah perang ya, bukan berakhir perang. Perang memang berakhir, tapi kalah. Ini sering kalinya ditutupi ya, kalah. Kalau kalah tuh pasti orang akan cari kambing hitam, itu yang salah siapa gitu ya. Kemudian di tahun 1950-an itu sebenarnya kondisi Jepang itu masih banyak orang hidupnya berkekurangan gitu, miskin. Kalau nggak percaya, ini ya bisa nonton misalnya film gitu, atau kalau ada dokumentasi video gitu tahun 1950-an itu masih kotor, masih ya banyak gelandangan gitulah ya. Nah dalam kondisi seperti itu ya misalnya ya, seberapa berkekurangan ya inflasi gitu ya, harga barang-barang mahal, pasti banyak orang tuh jadi kesel ya. Nah kalau orang kesel tuh pasti akan apa ya, itu akan membentuk suatu energi anti pemerintah, gitu, melawan pemerintah. Nah, gimana caranya menenangkan ya supaya rakyatnya, warga masyarakat itu ya jangan rusuh gitulah istilahnya ya. Itu sebenarnya dalam konteks itulah pemerintah sangat proaktif mengkampanyekan ya. Ayo kita bangun pola hidup yang lebih baik gitu ya, supaya nanti kita hidup nyaman. Kalau masyarakat hidup nyaman, pemerintah juga jadi punya legitimasi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ini masih dari Saudari Risha atau Ibu Risha. New Life Movement ini apakah menjadi penyebab sikap individualisme pada masyarakat Jepang yang hidup berkelompok karena sisi poin inisiatif mandiri. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, hikikomori, Ibu. Adalah fenomena negatifnya. Apakah ada pengaruh dari inisiatif mandiri ini atau tidak?
Kak, di sini mandiri itu artinya nggak tergantung. Jadi apa-apa tuh semuanya minta nasihat, minta arahan gitu istilahnya ya dari pimpinan gitu ya. Kalau hikikomori itu sebetulnya fenomena yang muncul setelah tahun 1980-an. 1980-an itu ada masalah yang berbeda lagi gitu ya, karena jumlah anak semakin menurun drastis. Ya. Jadi ketika di tahun 1940-an, 50-an tuh orang Jepang satu keluarga tuh yang usia nikah tidak menikah tuh jauh lebih sedikit ya dibandingkan sekarang ya. Kemudian anak biasa ya anak 2, 3 atau 4 ya. Dan kemudian pemerintah Jepang menggalakkan kampanye KB. Dan setelah itu tahun 1970-an, setelah 1975 gitu ya, di akhir tahun 1970-an angka kelahirannya mulai anjlok. Tahun 1980-an angkanya lebih anjlok lagi ya, turun. Dari situ mulai muncul namanya fenomena anak tunggal. Ya, anak tunggal saya kira jelas ya. Kalau kita nonton film Doraemon misalnya ya, di Doraemon tuh anak-anaknya semua anak tunggal, kecuali Giant. Ya kan, semua anak tunggal, bahkan Sneo anak orang kaya dia juga anak tunggal ya. Jadi itu biasa. Nah, anak tunggal itu biasanya manja. Ini saya kira lumrah itulah ya. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk berantem dengan kakaknya atau adiknya ya. Maka dan sangat dimanja, overprotective gitulah, dimanja oleh orang tuanya, oleh kakek mereka. Maka ketika mereka sekolah dan dibully di sekolah gitu ya, itu mereka akan jadi rentan gitu. Jadi akhirnya menarik diri istilahnya ya, tidak mau lagi, tidak berani, nggak punya keberanian gitu untuk bermasyarakat. Itu sebenarnya salah satu penyebab utama dari hikikomori. Itu nggak ada hubungannya dengan New Life Movement. Ya, mandiri itu ya tidak tergantung dengan orang lain ya. Ya, betul. Jadi mandiri itu artinya tidak sedikit-sedikit tuh minta arahan gitu ya. Coba cari solusi sendiri. Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini mohon maaf tadi ada yang terlewat sebelum pertanyaan dari Ibu Dwi Rizka dari Pak Mahmud ya. Bisakah sistem Seikat Sugako ini atau cocok atau tidak untuk di Indonesia? Jadi saya kira ya Indonesia tuh kalau di kota besar saya kira nggak cocok ya, karena kebetulan saya tinggal di kota besar ya, manusianya itu semuanya saling cuek gitu ya, tidak peduli, tidak ada semacam rasa kebersamaan. Tapi kalau di daerah yang agak jauh gitu ya dari kota besar, saya kira cocok gitu ya. Tentu satu lagi tuh ya, jadi Seikat Sugako ini belajarnya itu jadi bukan hanya blank gitu ya, oh kita ada masalah, kita mikir gimana caranya ya. Orang Jepang itu channel gitu ya untuk mendapatkan pengetahuan tuh banyak. Kalau di Jepang tuh banyak sekali majalah, media massa ya, majalah, koran, majalah, surat kabar, buku gitu ya, itu banyak sekali. Jadi mereka bisa, kalau sekarang lebih gampang lagi, sekarang ada internet ya, itu internet kita juga bisa manfaatkan gratis ya. Jadi proaktif belajar mencari informasi, kemudian mengolah sendiri untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Ya, saya kira ya, namanya mungkin nggak perlu Seikat Sugako gitu. Di Jepang juga ada macam-macam, ada namanya Kurashiku, Seikat Sukurabu gitu. Ya, klub kehidupan orang-orang yang punya masalah yang bersama, masalah yang sama gitu, dan tinggalnya di area yang sama. Kalau berjauhan kan pasti kondisinya beda gitu ya. Mencoba bersama-sama berembuk gitu untuk mencari solusi supaya kehidupannya masing-masing menjadi lebih baik. Sebenarnya itu aja sih, dan kita tahu ya namanya kemampuan satu orang manusia, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia itu terbatas. Tapi kalau bersama-sama ya dengan teman-temannya gitu, itu jadi saling mengeluarkan ide ya, itu ada kemungkinan masalah yang kita hadapin dan kita buntu gitu ya, tapi kita bisa mendapatkan solusi dengan kita diskusi dengan orang lain. Itu ya. Mungkin ibu-ibu dengan sesama tetangga kumpul membuat grup kumpul rempong atau emak-emak hebat misalnya. Ya. Seperti itu kalau di Indonesia. Ya. Baik Ibu. Berikutnya ini Jepang berhasil menumbuhkan inisiatif kepada masyarakatnya secara nasional mengenai New Life Movement sehingga bisa menghasilkan masyarakat Jepang saat yang ini yang kita tahu ya Bu. Ya. Dan bagaimana memulainya mungkin secara lebih konkretnya mungkin untuk bisa ditiru oleh Indonesia ini dari Ibu Meliana Setyagusti Bu pertanyaannya. Ya. Bagaimana memulainya ya? Jadi ini sebetulnya aslinya intinya adalah pada hakikatnya gitu ya, masing-masing harus menyadari itu sebenarnya masalah apa yang kita hadapi ya. Jadi misalnya contoh yang sangat simpel deh ya,
Kenapa di daerah kita, misalnya misalnya saya tinggal di daerah Tangerang gitu ya, tuh sampahnya itu volume sampahnya meningkat dan ternyata di dalam itu sebenarnya banyak sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang. Ya, sudah dihimbau misalnya di daerah tempat tinggal saya nih, perumahan saya sudah dihimbau gitu supaya memilah-milah sampah gitu. Ada warga yang memilah-milah, tetangga saya gitu. Saya juga pernah memilah. Tapi ketika truk sampahnya datang itu diambil kemudian dibuang gitu, ditaruh di tempat yang sama. Berarti pemilahannya itu nggak ada gunanya gitu, sia-sia gitu ya. Jadi itu saya kira karena masih yang menyadari masalah itu masih sporadis gitu beberapa orang dan tidak ada koordinasi. Jadi kalau misalnya berkoordinasi membentuk suatu kekuatan gitu, kemudian mengadu gitu petisi ke Pemda gitu, kami akan melakukan ini pemilihan sampah, tapi Pemda juga harus menyiapkan truk sampah, mengedukasi gitu ya para petugasnya, jadi supaya sampah itu ketika angkut begitu dimasukkan ke dalam bak sampah jangan dicampur. Ya, tempat pembuangan akhirnya ya Bu. Iya. Harus di atas truknya juga begitu sudah dicampur ya. Ya, jadi kita percuma. Saya pun pernah melakukan ini dipisah-pisah, tapi ketika sampai di tempat sampah ya diangkut bersamaan gitu. Jadi ya saya menghentikan. Jadi edukasi itu persuasi itu penting ya, karena ya seringkali ya jujur aja kita tuh kurang menghargai gitu orang yang bekerja ya di bagian kebersihan, dinas kebersihan gitu ya, dan mereka merasa udah kerjanya berat, gajinya kecil misalnya, gajinya kecil ditambah lagi dengan tugas, nggak mau ya. Misalnya itu nggak ada insentif lagi ya. Jadi itu kan semuanya harus dipikirkan ya. Ya, jadi kalau sampahnya sudah benar, volumenya sudah sangat mengganggu, orang akan mulai bergerak. Kalau di kita mungkin masih belum terlalu mengganggu ya. Jadi banyak di antara kita, termasuk saya, ya masih ala kadarnya gitu ya. Ya, baik Ibu. Ini berikutnya dari Bu Puspitosari ya, dari Semarang, berkaitan dengan yang semakin jarang yang menikah itu. Katanya beliau ini khawatir apakah nanti akan bangkrut ini Seikat Sugako-nya, tidak ada pesertanya. Jadi di Jepang itu ya bukan bangkrut, di Jepang itu ya diperkirakan di tahun 2040 ya. Ini simulasi ya. Separuh dari Pemda Jepang hilang. Hilang itu artinya tidak ada lagi karena di merger. Jadi misalnya sekarang ada 5 desa. Penduduknya sedikit ya, masing-masing penduduknya sedikit. Akhirnya 5 desa merger jadi 1 desa. Itu kemungkinan sekarang udah mulai ya, banyak sekali dilakukan merger. Jadi berkurangnya penduduk karena turunnya anjloknya angka kelahiran itu memang fakta, dan sayang sekali pemerintah Jepang tidak mau mengambil tindakan konkret gitu ya untuk meminimalisir. Ya kita sebagai orang Indonesia kan kita nggak punya kewajiban gitu ya untuk memikirkan. Banyak sekali sekolah formal juga ya sudah ini ya Bu. Iya, SMA merger. SMA tuh jadi rumah jompo. Gedung sekolahnya jadi rumah jompo. Gitu ya. Ini Bu, orang Jepang juga kan banyak yang menikah dengan orang asing ya Bu. Apakah ibu rumah tangga warga negara asing itu ini bisa masuk ikut sekolah ini Bu? Kalau di daerah yang jauh ya dari kota besar gitu ya metropolitan gitu, daerah pemukiman yang warganya itu masih warga lama, biasanya yang saya tahu ya orang asing, biasanya perempuan gitu ya, perempuan asing yang menikah dengan orang Jepang itu mereka memang juga nggak dipaksa sih ya, diarahkan gitu untuk ikut kegiatan. Jadi artinya menjadi salah satu anggota gitu. Ikut kegiatan kan berarti menjadi anggota dari masyarakat itu, komunitas itu, yang nggak boleh mengucilkan diri. Kalau mengucilkan diri nanti dikata-katain gitu ya. Wah, nggak bergaul ya. Ya berarti mungkin di sini ada yang berminat untuk yang bagi yang masih lajang ya. Jangan khawatir, nanti bisa ikut join di Seikat Sugako ini. Berikutnya ada ini Bu, istilah kyoiku mama Ibu. Oh, kyoiku mama. Ya, kyoiku mama. Kyoiku mama di Indonesia juga ada ya. Ibu-ibu yang memaksakan anaknya di sekolah, suruh sekolah gitu ya. Ya itu jadi balik lagi ya. Jadi sejak tahun 1970-an itu akhir tahun 1970-an gitu, angka kelahirannya menurun. Jadi lebih banyak orang keluarga Jepang tuh anaknya 1. Nah, kalau anaknya 1 ya, anak tunggal ya, itu sebenarnya jadi masalah ya. Karena anak itu menanggung semua beban harapan dari orang tua. Ya kan? Kalau anaknya 5, 1 males ya nggak apa-apa lah, masih ada 4 gitu. Anaknya 1 gitu ya. Itu ya. Kemudian ini sebenarnya ceritanya jadi panjang gitu. Singkatnya perusahaan ya, sebenarnya dosa perusahaan ya. Perusahaan itu menuntut karyawan itu jam kerjanya panjang.
Jadi akhirnya ibu-ibu yang punya anak itu mereka nggak mungkin, mereka harus ngurusin anak dan masak dan sebagainya. Jadi akhirnya banyak sekali ibu-ibu yang udah punya anak itu akhirnya mereka resign gitu ya, tidak bekerja. Jadi tugasnya perannya hanya ibu rumah tangga. Jadi bayangkan ibu-ibu gitu ya, yang belum terlalu tua gitu, umur 20-an, 30-an, 40-an gitu ya, nggak punya kerjaan, kerjanya hanya ngurusin satu orang anak. Ya, jadi akhirnya sebetulnya sebagai ya mungkin juga semacam pelampiasan gitu ya. Si ibu itu ingin menunjukkan eksistensi bahwa dia itu eksis gitu ya. Saya ini hebat ya. Dengan cara dia menunjukkan bahwa anak didikan saya hebat. Jadi anaknya yang ditekan habis-habisan. Anaknya harus berprestasi gitu ya. Ya, jadi ini sebetulnya masalah sosial. Ya. Iya, jadi seolah itu cita-cita dia yang belum tercapai di ini kan anaknya. Betul. Kalau ibunya itu ada pekerjaan, saya ada profesi gitu ya, mungkin ada. Jadi perhatiannya nggak melulu fokus ke anaknya. Ini masalahnya nggak ada kerjaan yang lain lagi. Baik. Berikutnya ini Pak Eka menanggapi tadi jawaban dari Ibu. Jawabannya sangat bagus sekali. Katanya, Hatoyama pernah menjadi Menteri Pendidikan. Leadership-nya sangat kuat karena mampu menyatukan dua partai. Apakah dia menjadi pahlawan nasional nih bagi bahasa Jepang? Enggak juga sih. Di Jepang dia tidak dianggap pahlawan ya. Kemudian Seikatsu New Life Movement Association ya. Bahasa Inggrisnya ada. Jadi bahasa Inggrisnya baku ya. Orang Jepang yang bikin Association for New Life Movement ya. Ini tidak disoroti gitu ya, tidak diperhatikan gitu ya. Di Jepang sampai dengan tahun 2012 ya. Saya sekolah di Jepang ya. Sekolah ya, bukan cuma tinggal ya. Saya tuh eksis di kampus di Jepang itu ya 14 tahun, sekalipun saya tidak pernah dengar istilah nama si Seikatsu Kaizen, Shinseikatsu New Life Movement, sekalipun saya nggak pernah dengar. Jadi saya taunya tentang asosiasi ini, tentang kegiatan ini dari mana? Dari internet. Di Jakarta, di Indonesia ya, saya tinggal di Tangerang bukan di Jakarta ya. Jadi waktu setelah 10 tahun saya kembali dari Jepang gitu ya, saya baca di internet kaget ya. Saya nggak pernah tahu ya. Terus setelah itu ya tahun 2015 ya mungkin ya, saya kebetulan punya kesempatan ya ke Jepang, saya bertemu dengan seorang profesor ya, yang senior gitu ya. Saya tanya, loh kok selama ini saya kok di Jepang tuh belasan tahun saya kan rajin baca gitu ya tentang studi Jepang tuh nggak pernah tahu ya. Dia bilang iya karena selama ini memang akademisi Jepang gitu juga nggak ada yang menyoroti. Jadi baru menyorotinya itu di tahun 2010-an, gitu, tahun 2010 ke sini ya. Kenapa? Karena ternyata Jepang tuh menjadi sebenarnya sanjungan gitu seluruh dunia, katanya oh Jepang tuh disiplin bla bla bla. Orang Jepang jadi bingung, kok bisa ya kita tuh disiplin ya. Padahal dulu enggak. Jadi orang-orang yang pernah ngalamin tahun 1950-an, 60-an, hidup di tahun 1960-an, mereka tahu dulu Jepang tuh jorok ya, sampah berserakan, naik di kereta, di bus gitu, orang ngerokok sembarangan, buang sampah sembarangan. Terus mereka tuh bingung, kok sekarang bisa jadi disiplin? Kenapa bisa begitu? Akhirnya barulah mereka menelusuri gitu, ditelusuri, oh baru kemudian nemu, oh ini New Life Movement ini, asosiasi ini ternyata perannya besar sekali. Ya, kemudian ini tadi saya sempat singgung sekilas gitu ya. Jadi misalnya membahas ngantri tidak buang sampah sembarangan. Ini diatur, diurus oleh seorang perdana menteri. Kalau buat kita ini kan kayaknya heboh banget. Itu kan nggak penting gitu kan. Sosialisasi buang sampah pada tempatnya, jangan nyerobot, ngantri, taat peraturan gitu ya. Tapi ini kalau dilakukan ya, disosialisasi ke seluruh masyarakat. Misalnya di Indonesia ada penduduk 260 atau 270 jiwa gitu kan. Kalau semuanya mematuhi ya, ini kan luar biasa, ini mengubah wajah negeri ini kan. Ya. Jadi mungkin ke depannya baru yang namanya New Life Movement ini baru sekarang disorot ya. Jadi saya kira belum 10 tahun ya. Karena bukunya saya beli, bukan saya nggak beli, saya fotokopi ya. Itu terbitnya tahun 2012. Ya, jadi kita baru 10 tahun ya kampanye gerakan ini baru disorot. Jadi saya nggak tahu nanti ke depan apakah si Ichiro Hatoyama ini akan dipahlawankan ya. Mungkin suatu saat, Bu. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Bu. Ini sebetulnya tadi ada yang menanyakan Seikatsu Gakko dengan Kate Gakko atau mungkin Kate Kyoiku ya? Kate Kyoiku itu kan pendidikan dalam keluarga. Jadi si anaknya itu oleh orang tuanya diajarkan misalnya tata krama, kan sopan santun. Jadi pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi sebenarnya sopan santun kan diajarkan dari keluarga gitu. Cuci tangan misalnya ya.
kalau ketemu orang tegur sapa misalnya ya, itu ya semacam ya bisa dikatakan kate kyoiku gitulah ya. Misalnya seperti Giant ya. Giant tahu. Giant kan kasar banget ya. Itu sebenarnya karena kate kyoikunya beda ya. Karena ibunya kan Giant itu hidupnya keras ya. Giant kan punya adik. Dia satu-satunya dalam cerita Doraemon yang punya saudara ya, 2 bersaudara. Dia punya adik perempuan ya. Bapaknya kan nggak ketahuan, nggak pernah muncul. Ibunya tuh pengusaha warung gitu ya, yang punya warung. Dan kelihatan hidupnya keras. Makanya Giant tuh sering dimaki-maki gitu ya, dimarahin oleh ibunya. Nah, dia pelampiasannya dia Ijime kan ya. Ke Doraemon, ke Nobita ya. Ya. Ya, pendidikan di keluarga sangat ini ya menjadi. Ya. Betul. Ya, baik. Kalau saya perhatikan di sosial media juga sekarang sudah banyak komentar-komentar tentang antri, buang sampah dan sebagainya. Mungkin ya, saya berharap juga ke depan bisa meniru. Ya. Jepang pun betul. Baru seperti sekarang. Betul. Jangka waktu panjang. Jepang itu tahun 1970-an tuh masih jorok. Buktinya ada fotonya ya. Foto-foto ada beberapa website tuh ya, itu bukti. Jepang tuh bukan dari dulunya begini. Tapi untuk orang-orang Jepang yang lahir tahun 1980-an, mereka nggak pernah tahu kan, nggak pernah mengalami. Jadi ya istilahnya take it for granted ya. Kita di Indonesia yang nggak belajar Jepang di tahun sebelumnya tuh tahun 50-an tuh kita juga nggak tahu. Kita tahu Jepang yang ada sekarang yang kita terima gitu ya. Ya kita menganggap memang dari dulunya, dari sononya begini ya. Yang saya paling ingat itu yang ketika MRT atau apa ya katanya yang sampai membludak atau apa kemudian ngantri dan sekarang sudah bisa. Betul, cepat sekali ya kalau disosialisasikan ya. Jadi orang Jepang itu manusia, orang Indonesia juga manusia gitu ya. Itu aja yang kita pegang ya. Iya. Ya. Masih ada waktu sedikit ini Bu. Ya. Bu Dwi Puspitosari menyambung tadi kalau orang asing yang menjadi misalkan istri di Jepang. Sekarang kalau orang Jepang itu ke luar negeri, Sugako ini apakah juga misalkan ada Nihon Jinkai misalkan seperti itu atau di Jakarta kayaknya ada, tapi ini kan sebenarnya atas inisiatif sendiri ya. Yang saya tahu tuh di Unsada ya. Unsada dulu saya pernah ngajar di Unsada di sini. Tadi ada Ibu Agustin ya. Ini Ibu Ira ya, Ibu Ira. Jadi di Unsada itu dulu ada beberapa dosen orang Jepang native, ibu-ibu yang suaminya orang Indonesia. Nah, dulu saya pernah dengar, jadi mereka ya cuma ngumpul gitu, kemudian bikin namanya asosiasi gitu. Tapi anggotanya cuma beberapa orang saja ya. Ya itu sih bisa aja sih ya. Jadi tapi kalau begitu kan berarti ya mereka tuh kan sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia kan pasti punya problema gitu ya. Masalah yang tidak dihadapi oleh orang Indonesia. Jadi ya sepertinya sih mereka berkumpul sendiri ya. Mungkin problem-problem yang berkaitan dengan mereka sebagai orang asing di Indonesia gitu ya. Ya, jadi ya betul. Jadi ketika misalnya ke sekolah anaknya ke sekolah Indonesia, terus mungkin mereka ada kesulitan kendala dalam komunikasi dengan guru misalnya ya. Ya, saya pikir juga prediksikan seperti itu karena tidak mungkin mengurusi sampah kita yang begitu. Iya. Ini yang terakhir dari Pak Eka kembali ini sebagai penutup ya. Apakah di Jepang tidak ada slogan-slogan yang menunjukkan perlunya dukungan pada program pemerintah seperti pembangunan, reformasi, atau apa gitu? Ada slogan-slogan seperti itu? Slogan, ini ya slogan orang Jepang tuh waktu zaman perang itu slogannya banyak banget dan orang Jepang tuh udah muak gitu ya. Jadi pasca perang itu ya banyak mengkritik kalau slogan oke, tapi kalau nggak ada konkretnya itu sama aja ngomong kosong gitu ya. Ini yang saya kira sangat penting, sangat bagus ya. Slogan itu nggak boleh cuma kosong saja, itu harus ada konkretnya. Konkretnya apa? Jadi jangan bilang kita harus mengubah revolusi mental gitu ya. Gimana caranya mengubah mentalitas manusia? Nggak ada kan satu cara yang konkret gitu kan. Tapi kalau reformasi pola hidup bisa, orang yang semrawut gitu nggak mau ngantri, diarahkan, diajarkan gitu ya, disosialisasi harus ngantri. Buang sampah diajarkan, buang sampahnya harus gini. Nah itu ya. Jadi kalau slogan-slogan saja, saya kira itu udah nggak laku lagi di Jepang ya. Kalau pembangunan, ya kita tahu Jepang itu membangun besar-besaran ketika di tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu ya. Nah sekarang sudah jadi negara maju. Sekarang justru di Jepang yang jadi masalah itu bukan pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Infrastruktur Jepang tuh over ya. Di tempat yang penduduknya sedikit, infrastrukturnya bagus banget ya. Tetapi ya masalah banyaknya lansia gitu ya, menurunnya angka kelahiran. Jadi masalah yang dihadapi itu beda ya dengan kita
yang masih mungkin kita mirip Jepang ketika tahun 1950-an atau 60-an gitu ya. Ya, begitu ya Pak Eka. Sebagai ini saya tuh pernah di Okinawa, Bu, ada namanya Shichimantaru apa Shichimantaro gitu ya. Macam slogan itu untuk kebersamaan gotong royong masyarakat di sana, tapi orang sedikit kali ya. Saya karena saya ke Okinawa saja saya jadi tahu kalau akan apa slogan seperti itu. Ya. Loh, ini ada muncul lagi apa nih? Apakah karena Jepang tidak seberagam seperti Indonesia sehingga mudah diajak kerjasama? Enggak, ini sebenarnya juga mitos ya. Kita seringkali di Indonesia kita dicokokin bahwa Indonesia tuh heterogen, Jepang tuh homogen. Homogen maksudnya sama gitu ya. Tapi Jepang tuh homogen karena disamakan ya. Disamakan tadi perbedaannya dipangkas ya. Semuanya dicekoki ya dengan pemahaman yang sama. Jepang tuh sebenarnya sangat-sangat beragam. Ketika setelah restorasi Meiji, saya pernah nulis ya di buku Seikatsu Kaizen itu ketika di awal buka parlemen gitu, sidang parlemen di tahun 1880-an atau 90-an. Jadi 30 tahun setelah restorasi Meiji ya. Tuh banyak orang anggota parlemen kalau pidato yang lain nggak ngerti itu dia ngomong apa. Karena masing-masing masih berbicara dengan bahasa daerah masing-masing atau logat masing-masing yang tidak dimengerti oleh orang-orang dari daerah lain. Ya, tapi kemudian bisa jadi sama seperti sekarang homogen karena memang dipaksa melalui pendidikan, melalui militer, gitu, wajib militer gitu ya. Terutama pendidikan itu sangat penting. Jadi akhirnya ciri khas lokal gitu semuanya dipangkas ya, ditiadakan gitu ya. Jadi akhirnya dibentuklah masyarakat yang sama. Begitu. Nah, sedangkan kita di Indonesia, saya kira kita masih sangat-sangat menghargai keberagaman ya. Dan itu saya kira penting ya. Baik, ini tadi saya sudah mengatakan pertanyaan terakhir, tetapi muncul lagi pertanyaan ini. Kalau di jam saya masih ada 3 menit, mungkin satu pertanyaan. Ya. Ini dari Pak Dani Buyung, zaman Edo, struktur masyarakat Jepang menyerap ajaran Konfusius bahwa keluarga merupakan institusi penting dalam stabilitas sosial dan menopang negara. Era imperialisme Jepang, pemerintah tersentralistik untuk upaya perang atau militer. Tapi setelah pasca perang, ketika iklim politik lebih demokratis, apakah kesadaran masyarakat yang menyadari pentingnya peran keluarga sebagai institusi penting dalam bermasyarakat, sehingga kan gerakan dua arah antara masyarakat dan pemerintah adalah satu manifestasi kesadaran yang di masyarakat dari ajaran Konfusius tersebut? Enggak, tidak ya. Jadi saya koreksi ya. Jadi bahwa ketika Jepang itu menekankan ajaran Konfusianisme yang meninggalkan keluarga itu adalah mitos yang diciptakan setelah restorasi Meiji. Ketika di zaman Tokugawa sebetulnya Konfusianisme ideologi negara itu adalah ajaran yang dipegang oleh kaum kelas atas samurai ya. Kelas samurai itu kira-kira 2%, dari penduduk Jepang. Jadi artinya minoritas. Ya seperti priai di Jawa, minoritas. Masyarakat pada umumnya kehidupannya seperti apa? Sebetulnya sebagian besar itu keluarga batih ya. Keluarga batih itu artinya keluarga kecil. Ya. Kemudian di zaman sebelum restorasi Meiji orang Jepang itu kawin cerai itu biasa ya. Jadi seumur hidup itu kawin cerai berkali-kali itu biasa. Ketika di awal zaman Meiji pun kawin cerai itu biasa. Setelah di akhir zaman Meiji, jadi sekitar tahun 1890-an ya. Jadi 30 tahun setelah restorasi Meiji, pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang mempersulit perceraian gitu. Jadi kalau cerai itu susah gitu ya. Akhirnya perceraian itu baru menurun gitu. Jadi artinya sebenarnya keluarga itu adalah suatu unit yang sakral gitu. Itu sebenarnya ideologi yang diciptakan oleh pemerintahan Meiji di era modern ya. Pasca Perang Dunia Kedua bukan Jepang menjadi lebih modern ya, tapi Jepang menjadi tadi di grafik yang sudah saya tunjukkan urbanisasi gitu. Kalau urbanisasi itu pasti ya ketika orang pindah ke kota besar ya, kemudian hidupnya mencari nafkah, bekerjanya bukan di sektor pertanian tapi di sektor industri, ngantor gitulah istilahnya ya. Itu yang namanya individualisme itu pasti akan menguat. Ya, jadi sekarang bukan karena budaya Jepang luntur, tapi memang itu Jepang sudah masuk ke era urban gitu, urban dan industri gitu ya. Orang Jepang juga manusia ya, sama seperti orang Indonesia. Nah, yang cerita yang ini ya sistem dua arah ya, dua arah ini sebetulnya ini inisiatifnya atau keinginan siapa? Sebenarnya ini keinginan pemerintah. Ya, jadi pemerintah tidak mengharapkan rakyat tuh kalau ada masalah tuh semuanya dilempar ke pemerintah minta arahan gitu ya. Tapi ingin mendorong, jadi mengharapkan supaya masyarakat, rakyat, ya ibu-ibu gitu sebagai individu gitu, kalau ada masalah, cobalah usaha sendiri, usaha untuk menyelesaikan sendiri. Kalau itu bisa, berarti ya memang bagi yang bersangkutan ya jadi lebih mudah gitu, nggak perlu tergantung. Tapi bagi pemerintah itu juga sesuatu keuntungan yang luar biasa besar, ya kan?
Baik. Baik, terima kasih Ibu. Saya sangat Ya. senang sekali ini bisa, meskipun saya membacakan pertanyaan dari teman-teman peserta, serasa saya berdiskusi langsung dengan Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini kepada panitia. Waktu di saya menunjukkan pukul 15.30, saatnya harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Susi Ong, kepada para penanya dan semuanya. Saya kembalikan ke pewara. Monggo Ibu Rizka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ai Sensei yang sudah menjadi moderator hari ini. Dan terima kasih kepada Susi Ong Sensei atas pemaparan materi yang menarik terkait tema hari ini, yaitu Seikatsu Gakko, belajar hidup sehat praktis keren. Luar biasa. Sensei, mau hadiah nggak? Sensei. Mau sekali, hadiah apa ya? Nah, acara selanjutnya acara kuis. Tapi sepertinya khusus untuk peserta loh. Oh begitu ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke acara kuis. Kepada Yuni Sensei dipersilakan. Oke, terima kasih Andi Sensei. Saya dan Bu Rizka akan berkolaborasi memandu acara kuis hari ini. Oke. Pak Yuni, ada Pak Christoph. Oh, ada Pak Christoph. Ya, ya Bu, ya Pak Yuni. Oke, saya dan Pak Christoph ya. Oke, baik. Oke, Pak Christoph, bagaimana teknis untuk kuisnya? Mungkin saya kuisnya? akan bacakan pertanyaan pertama ya Pak Yuni ya. Cara menjawabnya bagaimana Pak Christoph? Cara menjawabnya adalah para peserta menuliskan jawabannya di kolom chat. Nanti siapa yang tercepat dan paling benar jawabannya, maka akan menjadi pemenang dari acara kuis ini. Kami minta kepada teman-teman panitia untuk bisa melihat peserta yang menuliskan jawaban paling cepat dan paling benar. Untuk hadiahnya, untuk hadiah yang kuis yang untuk sesi pertama, yaitu berupa paket data dari panitia dan tim Maru-Maru Nihong. Dan untuk yang kuis kedua juga akan mendapatkan paket data dan dari tim Maru-Maru Nihong. Sedangkan untuk kuis yang ketiga dan keempat nanti kita akan sebutkan ya Pak Yuni ya. Ya. Pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah siapa nama Perdana Menteri Jepang yang mengambil inisiatif mendirikan Asosiasi Gerakan Hidup Baru? Pertanyaannya belum selesai, saatnya sudah ada jawabannya. Hebat sekali. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita cek jawabannya. Jawabannya apa Pak Christoph? Jawabannya adalah Hatoyama Ichiro. Ya. Hatoyama Ichiro. Siapa yang paling cepat ini? Atau Ichiro Hatoyama juga. Ichiro Hatoyama ya. Berarti mungkin saya melihat Jenny. Ya. Apakah benar? Ya, Jenny 10 MIPA 5. Apakah ada? Bisa buka kamera Jenny? Coba kita lihat dulu ya. Oh, masih buka? Masih oke? Masih on? Buka kamera sudah Jenny. Jenny? Apakah bisa membuka kamera? Iya. Kameranya sedang bermasalah. Nah, itu dia. Wajah cantiknya kelihatan. Bisa diperjelas lagi wajahnya, Jennifer? Oke. Dari Lombok ya? Oke, selamat kepada Jenny Sang telah memenangkan hadiah berupa kuota internet dari tim Maru-Maru Nihong. Baik, kita lanjutkan ya Pak Yuni ya. Pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua dengan hadiah yang sama, paket data dari tim Maru-Maru Nihong. Pertanyaan keduanya adalah gerakan Seikatsu Gakko dimulai tahun berapa?
Gerakan Seikatsu Gakko dimulai tahun berapa? Ada yang 64, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 65, ada yang 81. Beda-beda ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, Pak Christoph. Jawabannya tahun berapa ya? Jawabannya adalah 1964. 1964. Oke, siapa yang paling cepat? Saya menemukan Ayu Windiana. Apakah benar? Ya, betul Pak. Oke. Ayu Windiana, apakah bisa menyalakan? Oh, selamat kepada Ayu Windiana. Memenangkan hadiah berupa kuota internet dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Selamat. Lanjut, apakah masih ada pertanyaan lagi, Pak Christoph? Ada Pak Yuni. Oh, masih ada ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Untuk pertanyaan yang ketiga ini akan kita berikan hadiahnya itu yaitu berupa buku, ya, buku dari Gakushudo ya. Ya, buku bahasa Jepang dari penerbit Gakushudo. Boleh dibacakan sama Pak Yuni? Oh ya, siap. Hadiahnya keren. Ya, hadiahnya buku bahasa Jepang dari penerbit Gakushudo dan ada juga Chigiri namanya ya, dari konsulat Jepang di Makassar. Itu bisa dilihat di slide di layarnya. Mau? Wah. Oke, semangat ya, jawab ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga akan saya bacakan. Agak sulit ini. Apa prinsip utama dalam kegiatan Seikatsu Gakko? Apa prinsip utama dalam kegiatan Seikatsu Gakko? Komunikasi 2 arah. Ikhlas. Tadi di PowerPoint-nya jawabannya apa ya? Ditulis huruf besar tadi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin Pak Christoph tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah inisiatif mandiri. Oke, inisiatif mandiri. Oke. Ada yang inisiatif hidup? Karena Ayu Indiana kembali memenangkan, tapi karena tadi sudah menang, mohon maaf, tidak bisa memperoleh hadiah kembali bagi yang tadi sudah menjawab. Jadi jawaban inisiatif mandiri berikutnya siapa ya? Kita cek ya. Oh, Dede Sensei. Yeay, Dede Sensei. Apakah benar, Dede Sensei? Betul ya, saya juga sama melihatnya beliau. Ya. Dede Sensei, apakah kameranya bisa dinyalakan? Oke, selamat Dede Sensei. Dede Sensei berhak menerima hadiah berupa buku bahasa Jepang dari penerbit Gakushudo dan Chigiri dari konsulat Jepang di Makassar. Kami ditunggu mas. Selamat Dede Sensei. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi, Christoph Sensei? Ada Pak Yuni, dan ini adalah yang keempat, yang terakhir. Kira-kira hadiahnya apa ya Pak Yuni ya? Hadiahnya, oke. Pertanyaan yang terakhir, hadiahnya adalah high performance microphone merek HP dari PT Tematech Komputa Informatindo. Di mikrofon ya. Mikrofon. Mantap ya Pak Yuni ya. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaannya Pak Yuni ya. Ya. Bentar dulu, hadiahnya ditampilkan dulu. Oke. Oke, siap. Wow, mantap, hadiahnya keren. Ya, hadiah kuis keempat itu ada mikrofon dari HP dan dapat majalah Nipponika juga ya.
dari PT Trimatek Komputama Informatindo. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini, siapa yang akan membacakan? Christoph Sensei? Saya? Boleh Pak Yuni. Oke. Boleh. Oke, pertanyaan terakhir. Apa kegiatan Seikatsu Gakko yang juga mulai diterapkan di Indonesia? Wah, apa ini? Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, ulang sampah. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Kita cek jawabannya. Pak Christoph, apakah Jawabannya untuk pertanyaan keempat adalah daur ulang atau recycle. ya, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah recycle atau daur ulang. Tadi dijelaskan waktu Bu Susi menjelaskan melalui website tadi ya. Jadi siapa ini yang paling cepat? Ya, Nur Juliantri. Ya, betul. Saya juga sama melihatnya ya. Nur Juliatri ya. Oke. Apakah bisa menyalakan kamera? Iya, sudah dinyalakan. Oh, lagi pegang baby ya. Kepada Ibu Nur Juliatri Idaman yang telah memenangkan mikrofon merek HP dari PT Trimatek Komputama Informatindo. Saya ucapkan selamat. Wah, hadiahnya sudah habis nih. Oke. Terima kasih kepada teman-teman tim Maru Nihong dan juga para panitia serta para peserta atas quiz kita hari ini, dan kita akan kembalikan Pak Yunia kepada acara. Rizka Sensei dan Dante Sensei. Terima kasih kepada Christoph Sensei dan Yuni Sensei atas pemberian kuisnya untuk hari ini. Dan selamat kepada para pemenang. Setelah kegiatan, proses pengiriman akan dilakukan. Mohon mengkonfirmasi kepada para pemenang, mengkonfirmasi kepada panitia, dan mengingatkan kembali perihal pengajuan e-sertifikat dapat menghubungi dengan saya, Rizka Aini, di nomor WA 0812 125 73443. Rizka Sensei, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Semoga yang kita suguhkan hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Maru Nihong. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup acara ini, kita persilakan kepada Susi Sensei untuk closing ceremony statement atau kesan dan pesan. Kan silakan. Baik, terima kasih Pak Dante, kepada teman-teman semua tim Maru Nihong, kemudian rekan-rekan ya, adik-adik yang ikut dalam acara hari ini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Semoga materi yang kami presentasikan, yang kami bagikan hari ini sedikit banyaknya bermanfaat ya bagi kita semua. Tujuan utama, saya mengulangi kembali ya, tujuan utama dari acara kami ya, seri studi Jepang itu adalah mensosialisasikan informasi tentang Jepang dengan harapan informasi pengalaman baik kegagalan maupun keberhasilan ya dari Jepang itu bisa sedikit banyaknya bermanfaat yang menjadi masukan bagi kita untuk kemudian kita terapkan ya, kita praktekkan yang nanti pada yang nantinya akan bermanfaat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Acara seri studi Jepang ini biasanya rencananya selama ini kami adakan 2 bulan sekali ya. Selain acara ini juga kami juga secara rutin mengadakan acara webinar bincang santai budaya Jepang ya. Jadi intinya melalui program webinar ini tim Maru Nihong berusaha untuk menyampaikan, mensosialisasikan, memperkenalkan ya hal-hal yang menarik dan bermanfaat ya, menarik dan bermanfaat bagi kita di Indonesia. Jadi kami berharap ya ke depan
jika berkenan ada waktu luang gitu ya, silakan hadir dalam acara, mengikuti acara kami. Untuk persisnya tanggal dan temanya akan diumumkan kembali. Baik, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Susi Sensei sudah berkenan menyampaikan closing statement. Dengan berakhirnya closing statement dari Susi Sensei, berakhir pula acara kita hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Maru-Maru Nihong dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kami dalam memandu acara hari ini. Semoga pembelajaran dan pengalaman hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sahabat Maru-Maru Nihon, perlu kami sampaikan bagi sahabat yang memerlukan buku bahasa Jepang atau buku kejepangan bisa menghubungi Jebos Online Store di nomor WA 0812 9112 5539 dengan Ibu Apin. Pulau Papua ujung timur dari Indonesia simbolnya burung cendrawasih. Sekian dari kami dan terima kasih. Saya Dance dan teman saya Rizka, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sayonara. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.